Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqillahi Muhammadin sayyidil kaunaini wa asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fayya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Khatib kembali berwasiat, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah, karena inilah modal, bekal, sebaik-baik bekal untuk menghadapi beragam ujian, cobaan, godaan di dunia ini, apalagi di akhir zaman ini, agar kita selamat. Selamat di sini, di dunia ini, insya Allah, mudah-mudahan selamat pula kelak di akhirat selama-lamanya. Karena hidup ini pasti ada godaan, ada cobaan, dan penggoda sejati, penggoda abadi dari dulu sampai akhir zaman adalah setan. Setan adalah aduun mubin, musuh kita yang nyata. Dari muka, dari belakang, dari kanan dan kiri, setan senantiasa menggoda kita. Imam Ibnul Jauzi menegaskan bahwa cara setan menggoda manusia itu dengan talbis. Talbis itu tipu daya, membungkus keburukan, kejahatan, kemaksiatan dengan cover yang indah, yang menarik, sehingga manusia tertipu, mendekati bahkan mengikuti kejahatan, melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran dengan sukacita, tidak merasa berdosa. Ini adalah talbis setan. Yang kedua, setan membungkus kebaikan, membungkus kebenaran dengan cover yang buruk, diberi stigma, diberi citra negatif, sehingga manusia menjauhi kebenaran, meninggalkan kebenaran, menjauhi hak, bahkan memusuhi yang hak. Betapa banyak di akhir zaman ini manusia malah memusuhi kebenaran, memusuhi para pengemban risalah kebenaran, memusuhi Islam, takut dengan syariat Islam. Ini adalah pekerjaan setan, baik di level global, regional maupun di level lokal.
Akan tetapi inilah memang namanya hidup. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya memberi peringatan supaya kita tahu mana kawan, mana lawan, sehingga setan yang ditetapkan oleh Allah sebagai musuh kita yang nyata kita hadapi sebagai musuh, bukan kita jadikan kawan. Para sahabat memberikan teladan bagaimana mereka tetap teguh, tetap istiqomah, kokoh dengan tauhid, taat kepada Allah, melaksanakan syariat agama ini dengan ikhlas sehingga sanggup menang menghadapi setan. Pada tahun 19 Hijriah, Khalifah Umar ibn Khattab mengirim ekspedisi militer ke Syam untuk membebaskan beberapa wilayah di luar Palestina yang masih dijajah Romawi. Takdir Allah Subhanahu wa taala, setelah terjadi peperangan itu beberapa perwira senior kaum muslimin tertangkap tentara Romawi. Sesuai dengan pesan kaisar, kalau ada perwira senior, bahkan ada sahabat Muhammad yang tertangkap, jangan dibunuh. Tawan, bawa ke sini. Jumpakan dengan saya. Maka beberapa orang sahabat yang tertangkap tentara Romawi dihadapkan kepada kaisar Romawi. Salah seorang sahabat yang tertangkap adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu taala anhu. Dengan tangan terikat, terborgol, dia dihadapkan kepada kaisar Romawi. Apakah benar engkau sahabat Muhammad? Iya. Engkau yang dulu diutus ke temu dengan kaisar Persia? Iya. Sekarang engkau dalam keadaan tertawan. Aku punya tawaran. Engkau dan teman-temanmu aku bebaskan, dan akan aku beri kedudukan di Romawi ini, asalkan engkau dan teman-temanmu mau meninggalkan agamamu dan pindah kepada agama kami. Apa jawaban Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ketika ada pilihan mau murtad diberi jabatan dibebaskan, tapi kalau tetap Islam akan dihukum? Jawaban Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi adalah, wahai Tuan Kaisar, 1000 kali kematian lebih aku sukai daripada menerima tawaran Tuan Kaisar. Kalau begitu tawaran aku naikkan. Aku beri engkau separuh kerajaan Romawi ini, engkau silahkan jadi keraja di sebelah, aku jadi raja di sebelahnya. Tapi engkau tinggalkan agamamu dan pindah kepada agama kami, Nasrani. Apa jawaban Abdullah bin Hudzafah? Wahai Tuan Kaisar, jangankan separuh kerajaan, seluruh kerajaanmu. Romawi itu luasnya 5,4 juta kilometer persegi, 2,5 kali luas Indonesia sekarang. Jangankan separuh kerajaan, seluruh wilayah kerajaanmu engkau berikan kepada aku, agar aku meninggalkan agamaku, meninggalkan Islam, meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kejap saja, sebentar saja, aku tak akan menerimanya. Kalau engkau tidak menerima tawaran yang sedemikian rupa ini, maka tidak ada pilihan lain. Kamu dan teman-temanmu kami hukum mati, tidak jadi masalah, kata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Maka kemudian Abdullah bin Hudzafah diangkat, ditarik oleh beberapa prajurit, digantung, diikat di tiang salib. Kaisar memerintahkan untuk memanah 2 kakinya yang sudah disalib. Abdullah bin Hudzafah dipanah 2 kakinya, kemudian ditawarkan lagi, apakah engkau mau meninggalkan agamamu? Jawab Abdullah bin Hudzafah, tidak akan. Panah lagi 2 tangannya yang sudah terikat di tiang salib, apakah engkau mau meninggalkan agamamu? Tidak akan. Wahai prajurit, bawa 2 temannya, masukkan ke dalam kuali. Kualinya sudah dibakar di atas tungku yang menyala, dituangkan minyak yang mendidih, dicampakkanlah
sahabatnya Abdullah bin Hudzafah. Mati, terkelupas, tulang belulangnya nampak, dagingnya hancur. Wahai Abdullah, apakah engkau mau meninggalkan agamamu? Kalau tidak, engkau akan mengalami nasib sebagaimana temanmu. Tidak. Maka wahai prajurit, bawa dia, masukkan dia ke atas kuali raksasa itu. Dalam perjalanan dari tiang salib sampai kuali yang mendidih itu, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi meleleh air matanya, menangis. Pengawal kaisar yang melihat itu tersenyum. Nampaknya tawanan kita berubah pikiran, wahai kaisar, bawa kemari. Setelah berjumpa dengan kaisar lagi, wahai Abdullah, apakah engkau berubah pikiran? Kenapa engkau tadi menangis? Wahai tuan kaisar, aku menangis bukan karena takut menghadapi kuali raksasa itu. Aku menangis karena dua alasan. Aku dulu bercita-cita gugur di medan laga, tapi kenapa sekarang aku mati di atas kuali seperti itu? Yang kedua, kenapa nyawaku cuma satu? Seandainya nyawaku sebanyak sejumlah rambut di kepalaku, maka aku ingin sebanyak itu pula aku dimasukkan ke kuali kaisar ini. Maka kaisar Romawi angkat tangan, tak sanggup lagi. Wahai Abdullah, tidak ada pilihan. Kau akan aku bebaskan bersama teman-temanmu, asalkan engkau mau mencium kepalaku. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa baca dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab hayatus sahabat tentang kisah mulia ini. Akhirnya setelah berpikir bahwa mencium kepala kaisar itu tidak berdosa, tidak melanggar syariat, Abdullah bin Hudzafah pun mencium kepala kaisar dan dibebaskan pulalah dia. Kembalilah Abdullah bin Hudzafah dengan beberapa perwira yang masih selamat ke kota Madinah. Dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab segala cerita tadi. Umar bin Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin, tersenyum, bangga, senang mendengar cerita dari Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Maka kemudian Khalifah Umar di hadapan para sahabat yang hadir ketika itu, kita semua yang hadir maupun penduduk Madinah yang tidak hadir lebih berhak untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Biarlah aku yang memulai mencium kepalanya. Inilah kisah teladan, dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Bagaimana generasi terdahulu kaum muslimin kokoh, teguh, istiqomah di atas kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak mau goyah, tidak mau meninggalkan agamanya walau mendapatkan tawaran jabatan, kekuasaan, bahkan kedudukan sebagai raja. Mengapa Abdullah bin Hudzafah tidak tertarik dengan godaan, rayuan, tawaran dari Kaisar Romawi? Karena Abdullah bin Hudzafah lebih tertarik dengan tawaran Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pentingnya. Kalau seandainya kita tergoda dengan persoalan dunia yang membawa kita kepada kemaksiatan, kemungkaran, lihat apa konsekuensinya. Jangan-jangan itu mendatangkan kemurkaan Allah, mendatangkan neraka. Ingat tawaran Allah. Apa tawaran Allah? Di ayat 30 surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inilah tawaran Allah. Tawaran Allah, janji Allah pasti. Inna wa'dallahi haq. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Apa janji Allah? Sesungguhnya, sejatinya orang-orang yang telah bersaksi Rabbunallah,
Rabb kami Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia teguh pendirian, istiqomah sampai mati menjaga kalimat tauhid itu. Kokoh, kata Abu Bakar As-Siddiq, makna istiqomah di sini adalah teguh pendirian di atas tauhid. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, taat menjalankan syariat agama ini. Kata Imam Abu Aliyah, menjalankan agama ini dengan ikhlas. Tauhid, syariat Islam, ikhlas. Itulah kunci dari istiqomah. Kalau seandainya itu ada di dada kita, kita pertahankan sampai mati, maka Allah akan memberikan jaminan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan datang malaikah setidaknya 2 kali. Pertama menjelang kita mati, malaikat memberikan kabar, alla takhafu wala tahzanu. Engkau wahai yang mau mati, yang istiqomah menjaga Islam, tidak tergoda dengan jabatan, tidak tergoda dengan perempuan, tidak tergoda dengan rayuan, bujukan setan. Engkau tak usah takut menghadapi hidup setelah mati. Engkau tak usah khawatir meninggalkan karib kerabat keluargamu dengan kematian ini. Wa absiru, Allah memberikan kabar gembira, bil jannatil lati kuntum tu'adun. Apa janji Allah? Allah memberikan surga. Ini malaikat datang yang pertama. Yang kedua kelak nanti menjelang yaumul ba'fi, hari kebangkitan, malaikat pun memberikan kabar yang sama. Gak usah khawatir, gak usah takut, engkau akan mendapatkan surga karena teguh pendirianmu. Tidak mau korupsi, tidak mau maksiat, tidak mau narkoba, tidak mau murtad, tidak tergoda dengan sekuler, liberal, komunis, tetap kokoh dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, hidup ini sejenak, tak lama, 60 tahun, 70 tahun, sebentar. Apa artinya hidup sejenak ini? Tapi bagi orang beriman dan teguh pendirian istiqomah, ini sangat menentukan nasib kita di akhirat. Insya Allah kita akan mendapatkan surga selama-lamanya. Tapi kalau seandainya mengikuti bujukan, rayuan setan, maka hidup yang sejenak ini akan membawa implikasi negatif, menyengsarakan, yakni di neraka jahanam selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini jamaah dan seluruh kaum muslimin sanggup menjaga keimanannya di tengah beragam persoalan, godaan, cobaan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil urar. Amma ba'du fa'usikum ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وأهلك الكفرة والرافضة والمشركين ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واهدل من خذل المسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة